hatiku saat ku duduk berdua dengan teman-teman minta perhatiannya dong. Hari ini fokus presentasi, tolong disiapin ya. Ojo lali materi dikirim di grup. Makasih. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Untuk hari ini siapa yang presentasi ya? Kelompok berapa? 7. Silahkan langsung dipersiapkan saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu bertemakan kesetaraan gender. Baiklah teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin ada yang menyanggah? Bisa bertanya, mengapa sih wanita itu masih menuntut kesetaraan gender? Padahal kan di zaman sekarang di bidang politik kan banyak juga yang wanita menjadi pemimpin. Satu lagi, kalau suami ingin pergi kemana-mana kan masih pasti izin ke istrinya. Itu kan sudah menandakan bahwa wanita itu berkedudukan tinggi. Lalu mengapa perempuan masih menuntut kesetaraan gender? Baik, izin menjawab. Menurut saya, meskipun kesetaraan gender di Indonesia ini sudah sangat positif, namun di Indonesia ini kesetaraan gender masih belum merata. Mungkin Anda merasa bahwa seorang perempuan sudah mendapatkan keleluasaan politik, terlebih dalam di bidang pendidikan. Tapi apakah Anda tahu bagaimana kondisi di lingkungan lain? Bisa menambahi? Menurut saya, setahu saya itu kesetaraan gender itu tidak hanya membahas wanita saja, tapi juga membahas aspek lain. Salah satu contohnya adalah ketika laki-laki itu menangis, itu adalah suatu hari yang wajar karena itu adalah naluri manusia. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Izin menyanggah. Namun perempuan yang lebih banyak menuntut tentang kesetaraan gender. Kalau mau bicara dalam segala hal, apakah dalam etika berpakaian perempuan juga ingin disetarakan dengan laki-laki? Baiklah, yang disetarakan di sini maksudnya adalah gendernya, bukan kodratnya menjadi seorang manusia. Contoh yang disebut dalam materi tadi berupa kekerasan dalam berumah tangga. Misalnya, yang Anda sebutkan tadi merupakan contoh dari kodrat yang pada dasarnya adalah tidak bisa diubah. Bagaimana teman-teman semua, sudah cukup untuk hari ini? Sudah. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit mengenai materi. Bahwasanya laki-laki dan perempuan bisa menjadi pemimpin asalkan bareng yang usaha dan kita mau berpikir maju. Sebagai contohnya, seperti seorang arsitektur. Bukan hanya laki-laki saja yang bisa menjadi seorang arsitek. Banyak wanita cerdas di luar sana yang mampu menjadi seorang arsitektur. Mendesain sebuah bangunan dengan sedemikian rupa, mengerahkan segala kemampuan dan pikiran cerdasnya dalam bekerja. Bukan hanya perempuan saja, lelaki pun juga memiliki hak dalam hal kesetaraan gender. Contohnya, dalam kasus pembulian seorang pelajar laki-laki asal Malaysia. Ia terlalu bersikap lembut dan feminim sehingga ia dibuli, dihina karena kepribadiannya yang feminim. Bahkan ketika ia mengikuti majelis, ia disebut munafik. Sudah jelas hal seperti itu melukai hati orang yang dibuli. Namun pada akhirnya apa? Ia membuktikan bahwa ejekan, hinaan, pembulian tidak membuatnya lemah dan jatuh. Hingga pada akhirnya ia mampu meraih prestasi yang dimana prestasi tersebut tidak didapat oleh teman-temannya. Dalam kasus seperti itu juga perlu ditangani agar tidak terus berkelanjutan. Seperti itulah contohnya. namun kesetaraan gender di sini bukan hanya perihal persaingan antara laki-laki dan perempuan, tapi juga untuk mengingat perjuangan era Kartini dalam menyetarakan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu juga diperlukan peran dari laki-laki untuk berbagi peluang. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
kita manusia-manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.